warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yang pertama ini, dalam mata kuliah akuntansi manajemen atau managerial accounting, pada pertemuan yang pertama ini atau materi yang pertama ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengantar akuntansi manajemen. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa yang pertama bisa mendiskusikan perlunya informasi akuntansi dan manajemen. Kemudian yang kedua, bisa membedakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kemudian yang ketiga, bisa memberikan deskripsi secara historis singkat tentang akuntansi manajemen. Kemudian yang keempat, dapat mengidentifikasikan fokus akuntansi manajemen saat ini. Kemudian yang kelima, bisa menjelaskan peran akuntan manajemen dalam suatu organisasi. Kemudian yang keenam, bisa menjelaskan pentingnya perilaku etis untuk manajer dan akuntan manajemen. Dan yang ketujuh, daftar 3 bentuk sertifikasi yang tersedia untuk akuntan manajemen. Pertanyaan yang mendasar. Yang pertama, haruskah informasi akuntansi manajemen memberikan informasi keuangan dan non-keuangan? Ini menjadi pertanyaan kalau kita mempelajari pertama kali masalah akuntansi manajemen. Kemudian yang kedua, what organization need a management accounting information system? Apa organisasi dibutuhkan akuntan manajemen berhubungan dengan sistem informasi? Marilah kita awali yang pertama, mendiskusikan kebutuhan sistem akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen itu yang pertama, itu layanan biaya, produk, tujuan lain yang menarik bagi manajemen. Kenapa akuntansi manajemen? Karena tentunya layanan biaya di dalam akuntansi manajemen harus kita tekankan. Kemudian layanan berhubungan dengan produk, terus tujuan lain-lain yang menarik bagi manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Dengan mempelajari akuntansi manajemen, maka perencanaan perusahaan akan bisa terkontrol. Kemudian bisa mengendalikan kondisi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengevaluasi. Tentunya dengan akuntansi manajemen ini diharapkan bisa mengevaluasi kondisi perusahaan sehingga kondisi perusahaan akan selalu terjaga dan lebih-lebih bisa meningkatkan kondisi perusahaan semakin baik secara berkelanjutan.
Kemudian tujuan yang ketiga, dengan akuntansi manajemen, pengambilan keputusan perusahaan selalu bisa tercapai. Kebutuhan informasi, biaya, dan pengambilan keputusan tentunya memperhatikan dari mulai input atau input di sini adalah berhubungan dengan peristiwa ekonomi dalam suatu perusahaan. Kemudian dari input kemudian diproses. Proses itu berupa proses menyampaikan, mengukur, menyimpan, menganalisis, kemudian melaporkan dan mengelola. Mengelola apa? Mengelola peristiwa ekonomi. Sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Setelah dalam proses dilanjutkan menghasilkan sebuah output. Outputnya apa? Outputnya berupa laporan khusus, kemudian biaya, kemudian produk, kemudian biaya pelanggan, kemudian anggaran, kemudian laporan kinerja, kemudian komunikasi pribadi. Itu hasil dari proses dari input, kemudian proses, kemudian menghasilkan sebuah output yang diharapkan oleh perusahaan. Setelah output tercapai, maka diberikan kepada user atau pengguna. Nah, pengguna akan kembali lagi menghasilkan sebuah input nanti berupa peristiwa ekonomi. Kebutuhan apa berhubungan dengan proses manajemen? Yang pertama berhubungan dengan perencanaan. Perencanaan di sini apa? Perencanaan tindakan yang terperinci untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan perencanaan perusahaan, maka tujuan perusahaan akan bisa tercapai dengan baik, sehingga tindakannya akan lebih terperinci. Kemudian yang kedua, mengontrol atau mengawasi. Di sini adalah apa? Memantau implementasi dari rencana. Kemudian menggunakan tindakan korektif bila perlu. Sehingga dalam proses pengawasan tentunya dari proses dari apa yang sudah direncanakan, kemudian diimplementasikan atau dipraktekkan atau diwujudkan dalam sebuah tindakan. Tindakan itu tentunya kalau diperlukan maka perlu adanya tindakan perbaikan bila dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini adalah memilih di antara alternatif sama. Apabila terjadi berbagai macam alternatif, maka harus dipilih mana alternatif yang terbaik. Kemudian tujuan yang kedua, bisa membedakan mana akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah di sini untuk pengguna eksternal dan mengikuti aturan peraturan yang membatasi. Karena akuntansi keuangan itu dimanfaatkan oleh pihak eksternal, sehingga harus ada peraturan-peraturan yang membatasi seperti PSAK. Kemudian akuntansi manajemen itu apa? Untuk pengguna internal yang merencanakan, mengendalikan, dan membuat sebuah keputusan. Karena akuntansi manajemen digunakan oleh pihak-pihak internal, oleh perusahaan, khususnya manajer atau manajemen. Dalam merencanakan nanti ada planningnya, kemudian proses organizing, kemudian mengendalikan dan menghasilkan sebuah keputusan dari perusahaan. Membuat keputusan yang terbaik oleh perusahaan sehingga manajemen akan bisa berjalan lebih baik.
Itu secara terlihat di dalam perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ini yang pertama, yaitu tadi digunakan oleh pihak internal perusahaan untuk akuntansi manajemen. Kemudian kalau akuntansi keuangan, pihak eksternal. Kemudian akuntansi manajemen tidak ada peraturan yang mengaturnya. Kemudian kalau akuntansi keuangan, ada pihak eksternal yang mengelola atau mengatur peraturannya. Secara jelas bisa Anda lihat di tabel tersebut untuk memahami perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa menyediakan informasi historis, deskripsi historis akuntansi manajemen. Ada sebuah pertanyaan, apakah Anda tahu kapan akuntansi untuk pengambilan keputusan manajerial dimulai? Itu akuntansi manajerial dikenal pada tahun 1880 dan 1925. Sebelumnya 1915 akuntansi manajemen berfokus pada penetapan biaya produk, yaitu produk apa yang memberikan keuntungan terbaik. Kemudian 1925 hingga 1950 penekanan pada sistem penetapan biaya persediaan. Peningkatan biaya inventaris pada tahun 1950-an dan 1960-an. Kemudian 1980-an mengakui perlunya perbaikan dalam akuntansi manajemen. Tujuan yang keempat, dapat mengidentifikasi fokus akuntansi manajemen. Apakah Anda tahu apa fokus akuntansi manajerial saat ini? Kalau kita lihat, fokus akuntansi perusahaan saat ini, yang pertama, kebutuhan akan inovasi dan produk yang relevan. Inovasi dalam sebuah manajemen selalu kita harapkan agar perusahaan akan semakin maju. Tentunya produk-produknya harus relevan dengan kondisi zaman. Manajemen berbasis pada aktivitas. Itu sekarang menggunakan manajemen. Atau ABC meningkatkan akurasi penetapan biaya. Activity based costing. Kemudian yang kedua ada orientasi pada pelanggan. Akuntansi manajemen berfokus pada orientasi pada pelanggan. Posisi strategis untuk mempertahankan keunggulan kompetitif suatu perusahaan juga harus memperhatikan proporsi pada akuntansi manajemen. Kemudian kerangka rantai nilai untuk fokus pada nilai pelanggan. Rantai nilai value chain sangat diperhatikan oleh akuntansi manajemen karena dengan value chain tersebut, maka nilai pelanggan akan semakin terjaga. Kemudian yang berikutnya adalah perspektif lintas fungsional. Memahami pentingnya rantai nilai dan manufaktur hingga pemasaran hingga distribusi layanan pelanggan selalu diperhatikan. Oleh karena itu, pentingnya fokus akuntansi manajemen saat ini yaitu tidak cukup pada fungsional saja, tetapi lintas fungsional. Pemasaran sampai layanan ke pelanggan. Kemudian kebutuhan informasi dan relevannya produk. Tentunya juga harus manajemen diimbangi dengan kualitas total, menekankan pada peningkatan berkelanjutan. Manajemen selalu menjaga kualitas produk yang dimiliki secara. Karena kenapa produk selalu harus dijaga? Karena agar peningkatan produk tersebut akan semakin baik, selalu
mengalami perbaikan dalam kondisi waktu yang akan berkelanjutan. Kemudian waktu menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang menekankan pada rantai nilai. Perhatian pada waktu, kecepatan dalam mengelola, manajemen harus memperhatikan waktu. Karena dengan waktu, maka keunggulan kompetitif perusahaan akan bisa terjaga. Lebih-lebih penekanan pada rantai nilai. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan efisiensi kinerja laba. Akuntansi manajemen harus memperhatikan efisiensi, sehingga kinerja laba perusahaan akan semakin terjaga. Kemudian e-business untuk pengurangan biaya. Perhatikan electronic business atau e-commerce, electronic business dalam perusahaan selalu ditingkatkan untuk dalam pengembangan inovasi, sehingga perbaikan-perbaikan teknologi akan mendorong pengurangan-pengurangan biaya perusahaan. Seperti apa rantai nilai itu? Bagaimana cara kerjanya? Ini bisa terlihat di dalam gambar berikut ini yang bisa terlihat industrial value chain atau rantai nilai industri. Kemudian rantai nilai industri itu dijelaskan is critical for strategic cost management. Rantai nilai industri adalah kritis untuk strategi biaya manajemen. Kemudian it's link value creating activities from raw material and disposal of final product by end use customer. Nilai hubungan yang menciptakan sebuah aktivitas dari bawah bahan material sampai pada disposal of final, dari sampai produk final, sampai memberikan pelayanan yang terakhir kepada pelanggan. Kemudian tujuan yang kelima, bisa mendeskripsikan aturan manajemen, akuntansi manajemen. Kalau kita lihat berhubungan dengan akuntansi manajemen, kita bisa memahami melalui sebuah produk hukum yang dikenal di Amerika namanya Sarbanes-Oxley. Itu menjelaskan bahwa peningkatan peran akuntan manajemen oleh yang pertama, pengetatan pada regulasi tata kelola perusahaan. Dengan peraturan, maka pengetatan atau pengelolaan perusahaan akan semakin bisa lebih baik. Kemudian yang berikutnya, menetapkan kontrol atas manajemen. Menetapkan pengawasan atas pada manajemen. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pentingnya penilaian manajemen terhadap kontrol internal. Dengan memperhatikan penilaian pada manajemen, maka pengawasan secara internal akan bisa terjaga lebih baik. Sehingga kondisi perusahaan akan semakin menjadi baik. Itu di antara penjelasan di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan yaitu Sarbanes-Oxley. Terus bagaimana aturan untuk akuntansi manajemen dapat memberikan nikmat buat kamu? Itu bisa terlihat dalam grafik organisasi, mulai dari presiden sampai ke bagian yang terbawah. Itu secara terlihat pada gambar tersebut. Hubungan antara
atasan top management, kemudian middle management, sampai lower management. Bahkan itu secara manajemen harus bisa hubungannya saling terjaga sehingga kondisi perusahaan akan semakin baik dalam struktur organisasinya. Kemudian yang berikutnya, menjelaskan pentingnya perilaku etis manajemen dan akuntan manajemen. Akuntansi manajemen itu mendesain untuk tujuan memaksimalkan keuntungan atau profit maximization. Tujuan maksimalisasi laba harus dibatasi oleh persyaratan bahwa laba harus dicapai melalui cara-cara yang legal dan etis. Jadi dalam akuntansi manajemen tidak harus menekankan etika agar hasil dari keuntungan itu benar-benar yang terbaik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar etika dalam perusahaan. Tujuan memaksimalkan laba bisa tercapai dengan baik, tentunya hal tersebut harus selalu dijaga oleh perusahaan. Karena tidak selamanya perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar dengan melakukan tindakan yang tidak baik atau melanggar peraturan, maka di dalam akuntansi manajemen itu mendesain keuntungan itu harus dicapai melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan hukum dan tidak melanggar etika. Apa support dari perilaku etis? Itu yang pertama, berhubungan dengan kode etik perusahaan itu harus selalu diperhatikan. Kemudian memperhatikan persyaratan Sarbanes-Oxley atau peraturan perundangan. Kemudian memperhatikan perilaku IMA. Itu standar. Untuk akuntan manajemen, memastikan bahwa akuntan manajemen tetap terjaga. Khususnya pada kompetensi. Kompetensi seorang manajer harus diperhatikan. Kemudian akuntan manajemen harus memiliki kompetensi yang unggul, yang memiliki keahlian yang cukup. Kemudian yang kedua, kerahasiaan perusahaan harus bisa terjaga. Khususnya seorang akuntan manajemen harus menjaga kerahasiaan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Seorang akuntan manajemen harus memiliki integritas yang tinggi, bahwa integritas itu adalah hal yang harus diperhatikan seorang akuntan manajemen sehingga perusahaan akan semakin terjaga integritasnya baik di dalam maupun di luar. Kemudian yang berikutnya adalah objektivitas. Seorang akuntan manajemen harus memiliki sikap objektif dalam segi apapun, sehingga kondisi perusahaan akan semakin baik, kondisi secara internal di dalam perusahaan itu akan sebaik. Apapun keputusan yang diberikan akuntan manajemen harus memperhatikan objektivitas, bukan subjektivitas. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan untuk resolusi konflik. Seorang akuntan manajemen harus memiliki bagaimana menyelesaikan problem-problem yang terjadi dalam perusahaan, sehingga kondisi perusahaan akan semakin kondusif, semakin baik. Kemudian yang terakhir, apa bentuk sertifikasi akuntan manajemen?
Di antaranya di sini ada 3. Apa itu sertifikasi seorang akuntan manajemen? Seorang akuntan manajemen harus memiliki sertifikasi, yaitu menunjukkan bahwa akuntan telah memenuhi persyaratan, baik segi pendidikan maupun pengalaman. Kemudian menunjukkan bahwa akuntan telah lulus ujian sertifikasi. Yang pertama, CMI, Certified Management Accountant, yaitu memenuhi kebutuhan untuk pengetahuan ekonomi, keuangan, dan akuntansi manajerial, analisis keputusan, dan sistem informasi. Kemudian yang berikutnya, CPI, Certified Public Accountant, memenuhi kebutuhan akan pengetahuan auditor eksternal. Kemudian yang terakhir adalah CIA, Certified Internal Auditor, memenuhi kebutuhan khusus dalam audit internal, namun mirip dengan pengetahuan seorang akuntan. Inilah 3 sertifikasi yang harus bisa Anda miliki apabila Anda nanti setelah lulus menjadi seorang sarjana, sehingga memiliki pengetahuan seandainya ingin berfokus pada akuntan manajemen, maka bisa mengikuti 3 sertifikasi ini. CMA, CPI, kemudian CIA. Itu harus dimiliki, yang Anda bisa dapatkan dalam sebuah lembaga sertifikasi seorang akuntan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi perkuliahan kali ini. Semoga Anda semua bisa memahami pemahaman yang cukup, pemahaman yang lebih bisa Anda dapatkan dari beberapa referensi dan pengalaman di luar. Semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu dimanapun berada. Akhir kalam, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.